Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Nari di kelas 6. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dan 6. Sebelum mulai, siapkan buku tulismu dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang bisa kamu peroleh hari ini. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan tersebut, mari kita buat peta pikirannya. Untuk membuat peta pikiran, mari kita gunakan 5W plus 1H. Kita mulai dari apa? Apa janji yang diberikan Jepang kepada Indonesia? Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Mengapa? Mengapa terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda? Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Siapa? Siapa Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara? Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara bernama Marsekal Terauchi. Di mana? Di mana Soekarno, Hatta, dan Rajiman menemui Marsekal Terauchi? Mereka menemuinya di Dalat, Saigon, Vietnam. Kapan? Kapan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman dipanggil ke Dalat, Vietnam? Mereka dipanggil pada 9 Agustus 1945. Bagaimana? Bagaimana cara Jepang menarik simpati rakyat Indonesia? Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, anak-anak, itulah 5W plus 1H yang sudah kita buat. Berdasarkan informasi tadi, semua jawaban yang sudah kita buat, lalu kita masukkan ke dalam peta pikiran. Maka peta pikirannya akan menjadi seperti berikut ini. Nah, anak-anak, jangan lupa tuliskan peta pikiran ini di bukumu halaman 27.
Apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Coba jelaskan dan beri 3 contoh kegiatan dan perbedaan yang ada. Mari kita bahas bersama. Banyak sekali kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Misalnya saja, kerja bakti, bergotong royong membangun jembatan, atau melaksanakan siskampling, membantu tetangga yang sedang hajatan, dan masih banyak lagi. Nah, perbedaan yang ada di masyarakat biasanya ada perbedaan suku, perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan masih banyak lagi. Apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Tuliskan 3 manfaat yang kamu rasakan. Mari kita bahas bersama. Ya, manfaat persatuan dan kesatuan yaitu akan tercipta kerukunan, hidup menjadi lebih nyaman, dan hidup akan tentram. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi anggota pengibar bendera sangatlah mulia. Nah, anak-anak, mari kita baca teks berikut ini. Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat Komandan Komando Kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai Atase Militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Berdasarkan bacaan tadi, mari kita tuliskan informasi penting ke dalam peta pikiran. Tentu kalian masih ingat bukan bagaimana cara membuat peta pikiran? Ya, kita gunakan 5W plus 1H. Kita mulai dari siapa? Siapa tokoh yang mengibarkan bendera saat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Salah satu pengibar bendera saat proklamasi kemerdekaan adalah Abdul Latif Hendraningrat. Di mana? Di mana pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan dilakukan? Pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Kapan? Kapan pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan dilakukan? Pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengapa? Mengapa pengibaran bendera merah putih memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia? Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Apa? Apa yang dilakukan Latif ketika menjadi mahasiswa? Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta. Ia juga ditugaskan ke New York dan memimpin rombongan tari. Bagaimana?
Bagaimana peran Abdul Latif dalam perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia? Abdul Latif pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta. Nah, dari informasi penting yang sudah kita jawab dengan 5W+1H, kita bisa memasukkannya ke dalam peta pikiran seperti ini. Ya, dengan peta pikiran yang sudah kita buat, kita bisa kembangkan informasi menggunakan kalimatmu sendiri. Sekarang, silahkan anak-anak coba tuliskan menggunakan kalimatmu sendiri di halaman 42. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dah.